Halo semuanya, kenalin aku Imelda Putri Astari dengan NIM 18222 1038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS yang akan diberikan oleh Pak Sugi, sejumlah 3 soal yang akan saya paparkan di video berikut ini. Semoga kalian suka. Nah, di soal yang pertama ada membuat algoritma dan bercerita tentang algoritma tersebut. Ini bukan tentang coding, tetapi bercerita bagaimana algoritma sorting dan mekanisme sorting itu sendiri. Angka tidak harus urut, tapi dapat kita urutkan menjadi urut di sebuah codingan. Dan bagaimana cara mengurutkan angka tersebut. Untuk angka dapat berupa datanya terserah, bisa angka, bisa huruf, dan random, bisa 0 sampai 1 juta, yang harus dikumpulkan di minggu kedua pada pekan UTS. Nah, jadi saya telah mencoba untuk mengcoding dengan menggunakan Python dan menggunakan bahasanya juga. Nah, untuk cara yang pertama yaitu cara sorting. Nah, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus membuka Python, program Python itu sendiri, dan kemudian kita membuat list. Listnya dapat berupa misal, kita permisalkan A sama dengan 0, min 1, 43, 4, 4, min 1, terserah lah, pokoknya random. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah baris yang ada di list, kita perlu membuat suatu codingan dengan perintah len A. Nah, jadi nanti dapat kita permisalkan menjadi n gitu. Lalu kemudian kita akan print n kayak gitu. Nanti akan keluar jumlah barisnya gitu. Kemudian untuk programnya sendiri akan berupa for, in, and range ya. Dan selanjutnya itu kita akan memasukkan for j in range ya. Kemudian kita beri if a j, kemudian ada a j plus l, kemudian ada a j dan a j plus l. Nah, untuk sebelum kita melampau yang lebih jauh, kita perlu tahu nih apa sih fungsi dari if dan for dan yang lain-lain ya. Nah, untuk if itu sendiri saya telah memetakan ya. If itu sendiri terbagi menjadi beberapa kondisi ya. Untuk arti dari if itu sendiri itu merupakan percabangan pada suatu codingan ya. Nah, percabangan ini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Penggunaan kondisi ini digunakan jika keputusan yang kita ambil bergantung pada satu atau lebih dari kondisi tertentu, begitu ya. Nah, jadi dalam suatu kondisi itu dapat saya petakan seperti ini nih. Ada satu kondisi, dua kondisi, dan lebih dari dua. Nah, untuk satu kondisi sendiri itu akan hanya muncul satu, yaitu if. Nah, untuk dua kondisi pilihannya adalah if dan else. Jadi kalau misal kita sudah menentukan pulpen saya berwarna hitam, berarti ya nanti jatuhnya satu kondisi if. Tetapi kalau misal pulpen saya bisa jadi berwarna hitam. Nah, berarti kalau if dia berwarna hitam berarti dia betul. Tapi kalau misal dia else tidak berwarna hitam berarti dia salah. Jadi programnya akan terprint seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di lebih dari dua kondisi. Jadi lebih dari dua kondisi ini akan ada if, else, dan elif. Nah, untuk if dan else kurang lebih seperti yang ada di dua kondisi ini, tapi bedanya untuk elif ini dapat berada di nilai tengah-tengah. Misal nilai saya nilai lulus 80, tetapi untuk nilai elifnya bisa antara 78 sampai 86. Lah, itu dapat mendapatkan nilai AB. Nah, untuk else
untuk else kita dapat print B gitu. Jadi yang akan terprint seperti itu. Dan bisa opsinya menjadi lebih banyak sih, bedanya cuma di situ saja. Kemudian untuk step selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan program sorting ascending atau mengurutkan dari yang kecil ke besar. Kalau descending tinggal diganti ke yang lebih kecil ke besar gitu ya. Yang pertama dapat dimulai, kemudian kita bisa menginisialisasi list yang akan diurutkan. Kemudian yang ketiga dapat menghitung panjang list dan simpan dalam variabel. Yang keempat, cetak list sebelum diurutkan. Kemudian yang kelima, memulai literasi untuk melakukan bubble sort atau sorting ini menggunakan metode bubble sort gitu. Kemudian untuk setiap i dari 0 hingga n-1. Nah, itu kita dapat memasukkan codingannya, kemudian cetak list dan diurutkan dan selesai begitu. Nah, untuk soal yang selanjutnya saya harus bercerita mengenai apa perbedaan pada bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian jika bergerak pada suatu bidang tertentu, maka tentukan menggunakan bahasa program apa yang cocok dengan bidang tersebut. Lalu ceritakan perbandingan seberapa jauh kesulitan dari masing-masing bahasa tersebut. Nah, saya telah merangkum beberapa catatan yang sangat panjang ya tentunya, dan untuk bahasa Python itu sendiri memiliki beberapa perbedaan kunci dibandingkan dengan pemrograman lainnya. Termasuk yang pertama ada sintaksis yang mudah dibaca. Python didesain dengan sintaksis yang mudah dibaca dan dipahami, memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian yang kedua ada lebih dinamis dan interaktif. Python adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan mendukung mode interaktif ya, yang memungkinkan pengguna untuk langsung menguji dan menjalankan kode dalam sebuah sel atau lingkungan read, eval, print, loop. Nah, jadi memang kalau misal di Python dapat dilihat sendiri bahwa di Python itu kita bisa memprogram kemudian langsung print dan program tersebut akan keluar di terminal di bawah ya. Jadi kita dapat langsung mempraktekkan gitu ya apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi misal di Python kita memprogram di sebelah sini ya. Nah, nanti di bawah sini ada terminal yang akan langsung mengeluarkan codingan apa yang ingin kita lakukan gitu. Jadi langsung bisa terbaca dan bisa terjalankan gitu codingannya gitu. Kemudian yang ketiga ada tipe yang dinamis. Python menggunakan pengetikan dinamis yang berarti tipe dari data dari variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit ya. Dan tipe data akan ditentukan secara otomatis saat variabel diberikan nilai. Kemudian Python juga mendukung program fungsional dan pemrograman berorientasi objek ya. Python mendukung paradigma pemrograman fungsional dan pemrograman berorientasi objek dengan baik. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Python juga memiliki banyak sekali pustaka dan framework. Python memiliki ekosistem yang kaya dengan banyak pustaka dan framework yang tersedia untuk berbagai keperluan, mulai dari pengembangan web hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebenarnya mungkin kita juga bisa bikin ChatGPT atau yang lain-lainnya ya. Maksudnya kita juga bisa buat ChatGPT ala kita mungkin ya. Nah, selanjutnya ada
portabilitas. Python juga dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi, termasuk Windows, Mac, Linux, serta dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, desktop webs, atau perangkat mobile. Setahu saya memang Python tidak terlalu menyimpan banyak storage ya, jadi bisa sekali digunakan. Dan Python juga bisa digunakan pada handphone kita, perangkat pintar kita, jadi sangat mudah dan praktis ya Python ini jika kita memiliki waktu senggang atau misal kita menunggu di stasiun atau di terminal, pengen coba coding ini, bisa banget sih. Nah, yang ketujuh ada script dan automasi. Python sering digunakan untuk menulis script atau otomatisasi tugas-tugas karena mudah dipelajari dan digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, selanjutnya ada komunitas yang besar dan aktif. Python memiliki komunitas dan pengguna yang besar dan aktif, yang berarti ada banyak sekali sumber daya, tutorial, dan dukungan yang tersedia bagi para pengembang ya. Perbedaan ini membuat Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer ya di kalangan banyak pemula yang ingin belajar programmer ya, tentunya ya, dan banyak digunakan untuk pengembangan di seluruh dunia. Selain itu juga saya juga bersyukur karena di kampus menggunakan bahan ajar Python, karena Python sangat mudah untuk dipahami untuk kaum seperti pemula seperti saya yang benar-benar masih awam dengan bahasa pemrograman, karena Python sangat mudah untuk digunakan ya. Meskipun suatu coding yang saya input terjadi error, Python juga langsung bisa mendeteksi mana yang error, mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, selanjutnya jika bergerak di suatu bidang tertentu, tentukan bahasa apa yang sesuai. Nah, untuk pemilihan bahasa pemrograman untuk pengembangan sesuatu itu dapat tergantung pada beberapa faktor. Mungkin sebagai contoh, di sini saya akan mengambil contoh misal saya bergerak di bidang game ya. Untuk game itu sendiri tuh juga dapat dikembangkan dari beberapa jenis gamenya, apa yang akan dikembangkan, keahlian tim pengembang gamenya juga, platform yang dituju, dan preferensi masing-masing juga sih. Untuk bahasa yang digunakan dalam programming yang sering digunakan dapat berupa C++ ya. Kemudian ada C#, ada Java, ada Python, JavaScript, ada Swift atau Objective-C ya. Untuk Python sendiri biasanya digunakan dalam berbagai aspek pengembangan game, termasuk pembuatan game indie, peralatan alat dan editor game, serta pembuatan script untuk otomatisasi dalam pengujian. Meskipun tak secepat C++ dalam kerja langsung, Python memiliki sintaksi yang mudah dipahami dan cepat dalam pengembangannya. JavaScript juga digunakan dalam pengembangan game web ya, dan game untuk platform seperti HTML5 dan WebGL, framework dan library seperti Pacer dan Tree.js memungkinkan pengembangan membuat game yang menarik menggunakan JavaScript ya. Tapi menurut saya juga tetap kembali lagi sih ke preferensi masing-masing, karena pemilihan bahasa terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik suatu proyek dan preferensi pengembangan. Hal terbaik adalah mempertimbangkan karakteristik dan persyaratan game yang akan dikembangkan serta keahlian tim pengembang sebelum memutuskan bahasa yang sesuai begitu. Nah, selanjutnya ada perbandingan kesulitan antara bahasa pemrograman, bisa sangat subjektif ya, dan tergantung pada pengalaman dan latar belakang programmer itu sendiri. Namun menurut saya memberikan gambaran umum tentang tingkat kesulitan relatif dari beberapa pemrograman itu juga perlu. Nah, menurut saya
bahasa yang paling sulit adalah bahasa C++ ya, karena bahasa C++ itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Alasannya karena bahasa yang kuat dan fleksibel, tetapi juga memiliki kurva pembelajaran yang cukup akurat ya. Pengembangannya harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep seperti alokasi memori, manajemen memori, dan pemrograman berorientasi objek yang cukup kompleks. Selanjutnya ada C#, kesulitannya sedang ya. Alasannya karena memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++, namun lebih mudah dipelajari karena memiliki manajemen memori otomatis dan dukungan yang kuat dari Unity yang menyediakan banyak alat dan sumber daya untuk pemula. Selanjutnya ada Java. Untuk tingkat kesulitannya sendiri sedang, dan alasan Java memiliki sintaks yang jelas dan terstruktur dan manajemen memori otomatisnya yang membuat lebih mudah dipelajari daripada C++. Namun untuk pengembangannya perlu memahami konsep pemrograman berorientasi objek dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada Python, yaitu memiliki tingkat kesulitan yang cukup relatif rendah ke sedang ya, karena Python sering dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari karena sintaksisnya yang sederhana dan mudah dibaca. Namun, dalam konteksnya, pengembangan game yang lebih kompleks, performa Python mungkin tidak secepat bahasa-bahasa lain seperti C++ ya. Dan selanjutnya ada JavaScript. Untuk JavaScript sendiri memiliki tingkat kesulitan yang sedang. JavaScript adalah bahasa yang paling umum ya yang digunakan dalam pengembangan web, tetapi juga digunakan untuk pengembangan game. Cukup bisa, tapi mungkin tidak sengebut dan sekencang C++ ya. Kesulitan pengembangan game pada JavaScript tergantung pada seberapa kompleks game yang kita ingin buat ya, dan pemahaman tentang konsep seperti DOM manipulation dan yang lainnya. Dan selanjutnya itu ada Swift. Itu memiliki tingkat kesulitan yang relatif sedang ke tinggi ya, karena bahasa-bahasa ini digunakan untuk pengembangan game pada platform iOS ya, jadi lebih prefer ke iOS lah, dan mereka memiliki kurva pembelajaran yang sedang ke tinggi, terutama bagi pengembang yang belum berpengalaman dengan ekosistem Apple atau pembangunan aplikasi mobile gitu. Tingkat kesulitan relatif pada setiap bahasa juga bisa berbeda tergantung pada pengalaman pengembang dan bahasa-bahasa tersebut. Nah, di soal yang selanjutnya ada soal yang diberikan oleh Pak Sugi yang saya harus memeriksa di mana error pada suatu program yang dikirimkan beliau kepada saya. Sesuai dengan NIM saya memiliki NIM dengan akhiran 8, jadi saya akan mengerjakan program error yang nomor 8. Nah, untuk program yang meminta input pengguna untuk memeriksa apakah sebuah kata dari palindrom, namun terdapat kesalahan dalam pengolahan input pengguna. Nah, kata input dapat dimasukkan sebuah kata. Nah, nanti dimasukkan saja seperti ini programnya. Ya, kita tetap menggunakan if dan else seperti yang sudah saya terangkan di bagian pertama, dan saya akan memasukkan katanya input, masukkan kata, dan if
kata, misal min1 adalah palindrom dan else adalah kata bukan palindrom. Kemudian memasukkan kata misal kasur rusak atau adalah palindrom ya. Nah, kemudian kata input dan masukkan data, kata dot lower dan replace. Dan kita memasukkan if lagi dan else. Kali ini berarti ada di dua kondisi. Kemudian kata-kata, print kata adalah palindrom dan else print kata bukan palindrom gitu. Nah, jadi segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat dapat menjadi bahan pembelajaran dan inovatif untuk semua yang menonton. Hope you guys enjoyed and liked the video. Bye, see you in my next video.